Sore Bu Arta dan teman-teman, hari ini saya Amanda dari 12 IPA 2 nomor absen 1 akan menjelaskan mengenai respirasi aerob. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa itu respirasi aerob. Jadi respirasi aerob adalah suatu proses penguraian senyawa organik dengan bantuan oksigen. Di dalam respirasi aerob ini digunakan oksigen sebagai bahan utamanya untuk mengurai glukosa agar dapat menciptakan energi yang cukup tinggi. Jadi dapat dibilang bahwa jika tidak ada oksigen, maka respirasi aerob ini tidak akan. Reaksi aerob adalah serangkaian proses biokimia yang terjadi selama respirasi aerobik, di mana molekul makanan seperti glukosa akan diuraikan dengan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, tahapan dari reaksi aerob ini sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah glikolisis, yang kedua adalah siklus asam sitrat atau yang biasa dikenal dengan siklus Krebs, dan yang ketiga adalah rantai transport elektron. Tahapan pertama yaitu glikolisis. Glikolisis terjadi pada sitoplasma sel dan prosesnya itu melibatkan pemecahan molekul glukosa menjadi molekul-molekul asam pirufat yang nantinya akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan juga NADH serta molekul-molekul membawa elektron lainnya yang nantinya akan digunakan dalam tahapan selanjutnya. Tahapan glikolisis itu pertama akan dimulai dari glukosa yang nantinya akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase yang akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga ATP itu dapat berubah menjadi ADP. Di sini dapat kita lihat perubahannya. Lalu dari glukosa 6-fosfat ini akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Lalu dari fruktosa 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase yang akan mentransfer gugus fosfat dari ATP sehingga ATP itu akan kehilangan satu gugus fosfat dan nantinya akan menjadi ADP. Nah, lalu dari fruktosa 1,6 bifosfat ini sebenarnya terjadi suatu proses yaitu perubahan yang tidak seimbang atau yang kita sebut itu biasanya isomerase. Nah, proses isomerase ini akan dibantu oleh enzim adolase. Seharusnya di dalam tahap ini itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama gliseraldehida 3 bifosfat dan dehidroksiaseton fosfat. Tahapan terjadinya isomerase. Nah, lalu kita balik ke diagram yang sebelumnya. Setelah pembagian itu terjadi, itu adalah akhir dari fase pertama yang kita sebut dari investasi energi. Karena dari tahapan 1 sampai tahapan 5 itu terjadi pemakaian 2 ATP. Lalu selanjutnya kita akan mulai fase kedua, yaitu dari tahapan ke-6 ke tahapan ke-10. Untuk fase kedua, yaitu dimulai dari tahapan ke-6 sampai tahapan ke-10, kita akan menggunakan diagram ini untuk menjelaskan secara lebih jelas. Jadi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu terjadi perubahan yang tidak seimbang, maka di sini akan digunakan bagian atasnya saja, yaitu 3 PgAl atau gliseraldehida 3 bifosfat. Nah, dalam perubahan gliseraldehida 3 bifosfat menjadi 1,2 bifosfogliserat ini akan dibantu dengan enzim triose fosfat dehidrogenase. Dan di sini 3 PgAl ini akan melakukan transfer elektron ke NAD, di sini NAD, dan berubah menjadi 2 NADH.
Lalu tahapan selanjutnya yaitu dari 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat itu dibantu dengan enzim fosfogliserokinase, di mana dua gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP dan menghasilkan 2 ATP. Di sini dapat kita lihat perubahan 2 ADP-nya itu menjadi 2 ATP. Lalu untuk tahapan selanjutnya yaitu perubahan dari 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat itu dibantu oleh enzim fosfogliseromutase. Nah, di sini itu tidak ada perubahan ADP atau ATP. Lalu untuk tahapan selanjutnya yaitu perubahan dari 2 fosfogliserat menjadi 2 fosfoenol pirufat, yaitu dibantu dengan enzim enolase. Dan di sini akan dihasilkan H2O. Lalu untuk tahapan selanjutnya yaitu perubahan dari 2 fosfoenol pirufat menjadi pirufat, itu akan dibantu oleh enzim pirufat kinase. Nah, ini adalah tahapan terakhir, yaitu tahapan dari ke-9 ke 10. Pirufat ini akan menjadi hasil terakhir dari glikolisis ini. Nah, jadi di sini tuh akan terjadi pembentukan 2 ATP karena fosfat akan berikatan dengan ADP. Jadi ini dapat kita lihat bahwa fosfatnya itu akan berikatan dengan 2 ADP yang di sini dan nantinya itu akan menghasilkan 2 ATP. Nah, tahapan atau fase kedua ini dapat kita sebut dengan penghasilan ATP. Karena pada tahapan 6-10 itu terbentuk ATP sebanyak 4 buah. Selanjutnya adalah siklus asam sitrat atau yang biasa dikenal dengan siklus Krebs. Nah, siklus asam sitrat atau siklus Krebs ini terjadi pada mitokondria sel, dan prosesnya itu dimulai ketika molekul pirufat yang berasal dari glikolisis akan diubah menjadi asetil CoA dan memasuki siklus asam sitrat. Di sini, asetil CoA akan dipecah secara bertahap menjadi NADH, FADH2, ATP, dan juga CO2. Dan nantinya akan menghasilkan NADH dan FADH2 yang akan digunakan untuk tahapan selanjutnya. Dan juga akan dihasilkan beberapa ATP langsung. Dapat lihat tahapan siklus Krebs melalui diagram. Jadi siklus Krebs itu pertama dimulai dari kondensasi asetil CoA dan juga kondensasi dari oksaloasetat. Nah, keduanya itu akan membentuk ikatan yang nantinya itu akan membentuk asam sitrat. Di sini kita dapat lihat. Dan juga di sini itu akan terjadi pelepasan CoA. Dan enzim yang membantu perubahan ini adalah sitrat sintase. Lalu perubahan selanjutnya yang terjadi adalah perubahan dari sitrat menjadi isositrat. Nah, di sini itu akan terjadi isomerisasi dan juga akan terdapat dua reaksi. Nah, reaksi yang pertama itu adalah pelepasan H2O atau dehidrasi, dan reaksi yang kedua adalah penerimaan H2O atau hidrasi. Perubahan ini dibantu oleh enzim akonitase. Perubahan selanjutnya adalah dari isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Nah, di sini itu akan terjadi pelepasan elektron atau pelepasan ikatan. Elektron yang dilepas ini akan nantinya diterima oleh NAD+ dan akan membentuk NADH. Di sini juga akan terjadi pelepasan satu buah karbon yang nantinya akan membentuk CO2. Enzim yang membantu pada perubahan ini adalah isositrat dehidrogenase. Perubahan selanjutnya adalah dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA.
Di sini terjadi pelepasan satu karbon untuk membentuk CO2. Di sini juga terjadi reduksi NAD+ menjadi NADH. Di sini juga akan terjadi penambahan CoA dan enzim yang membantu disebut dengan alfa ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya adalah perubahan dari suksinil CoA menjadi suksinat. Di sini kita dapat. Nah, dalam perubahan ini itu terdapat reaksi fosfat inorganik atau PI yang berperan sebagai pemutus ikatan koenzim A sehingga CoA akan dilepaskan. Lalu fosfat inorganik atau PI itu akan berikatan dengan GDP di sini untuk membentuk GTP. Namun beberapa fosfat yang telah membentuk GTP itu bisa dapat ditransfer lagi ke ADP sehingga dapat membentuk ATP. Nah, enzim yang membantu pada perubahan ini disebut dengan suksinil CoA sintase. Selanjutnya, perubahan yang dialami adalah dari suksinat menjadi fumarat. Nah, di sini itu akan terjadi pelepasan elektron. Nah, elektron yang akan diterima itu oleh FAD akan membentuk FADH2. Dan enzim yang membantu itu adalah suksinat dehidrogenase. Selanjutnya adalah perubahan dari fumarat menjadi malat. Nah, di sini itu akan terdapat penambahan H2O atau yang kita dapat sebut sebagai hidrasi. Dan enzim yang membantu adalah fumarase. Nah, selanjutnya untuk tahapan yang terakhir yaitu perubahan dari malat menjadi oksaloasetat. Nah, di sini itu akan terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Dan enzim yang membantu adalah malat dehidrogenase. Jadi itulah siklus Krebs. Mari kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Selanjutnya adalah proses rantai transport elektron. Rantai transport elektron ini terjadi di dalam membran mitokondria. Dan prosesnya itu dimulai ketika NADH dan FADH2 yang berasal dari proses glikolisis dan siklus asam sitrat atau siklus Krebs membawa elektron ke dalam rantai transport elektron. Nah, lalu elektron-elektron ini akan bergerak melalui serangkaian protein dan kompleks untuk nantinya membuat ATP yang digunakan untuk memompa proton. Nah, lalu hasil yang dihasilkan adalah proton yang dipompa itu nantinya akan digunakan untuk menghasilkan ATP dan ATP sintase. Lalu oksigen di sini itu sebagai aseptor terakhir, sehingga oksigen itu sangat penting dalam reaksi ini. Ya, kita akan membahas tentang bakteri-bakteri yang terdapat dalam respirasi aerob. Nah, jadi bakteri-bakteri yang terdapat dalam respirasi aerob ini memiliki banyak fungsi. Nah, fungsi yang pertama itu adalah membantu dalam penguraian bahan organik. Jadi, bakteri-bakteri aerob ini nanti akan membantu mengurai sisa bahan organik seperti tanaman atau makhluk hidup lainnya menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti karbon dioksida yang nantinya bisa digunakan lagi dalam siklus biogeokimia. Nah, selanjutnya bakteri-bakteri tersebut juga dapat membantu dalam pemurnian air dan tanah. Jadi bakteri-bakteri ini akan membantu membersihkan air dan tanah dari mungkin pestisida atau limbah minyak atau senyawa lain yang berbahaya. Nah, lalu selanjutnya bakteri-bakteri ini juga dapat membantu dalam sistem pencernaan.
Nah, caranya itu bakteri-bakteri ini akan memecahkan zat-zat atau senyawa-senyawa yang tubuh kita tidak bisa proses sendiri. Lalu, bakteri-bakteri ini juga membantu dalam sintesis nutrisi. Nah, nutrisi yang dapat dibantu oleh bakteri ini atau disintesis oleh bakteri ini adalah vitamin K yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, selain itu bakteri aerob ini juga berfungsi untuk membantu dalam pertanian. Caranya itu adalah bakteri-bakteri ini seperti contohnya Rhizobium itu dapat merubah nitrogen dalam udara menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh tanaman. Selanjutnya, bakteri-bakteri aerob ini juga dapat membantu dalam industri. Nah, cara dia membantu dalam industri itu adalah dalam fermentasi susu, pembuatan antibiotik, atau produksi enzim. Lalu selanjutnya itu yang terakhir, fungsi terakhir dari bakteri-bakteri aerob ini adalah penelitian dan pengetahuan. Karena bakteri-bakteri aerob ini, kita jadi bisa mengetahui lebih tentang biokimia dan juga biologi molekuler. Terakhir adalah contoh-contoh dari bakteri-bakteri respirasi aerob. Jadi beberapa contoh dari bakteri-bakteri respirasi aerob adalah Nitrobacter, lalu ada Nitrosomonas, Metanomonas atau pengoksidasi metana, lalu ada Acetobacter, dan juga Hydrogemon. Jembatan keledainya, saya membuat jembatan keledai untuk jalur tahapan glikolisis, yaitu sebagai berikut. Gina Gugup, film fantasi buatannya masuk feed Facebook Februari akhir ini.